Halo anak-anak hebat, Markibel. Mari kita belajar bersama Pak Adi. Materi kita hari ini, sifat-sifat bunyi merambat, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita mulai dari sifat-sifat bunyi merambat. Bagaimana bunyi bisa sampai ke telinga kita? Pernahkah anak-anak berpikir bagaimana bunyi itu sampai ke telinga kita? Masih ingatkah anak-anak? Bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Seperti pada gambar, kendang, benda yang bergetar dipukul, kulitnya bergetar sehingga getaran itu merambat ke telinga kita ya. Untuk membuktikan bahwa bunyi itu merambat, kita bisa melakukan percobaan yang dilakukan oleh Udin dan teman-temannya anak-anak. Menggunakan media perantara untuk sampai ke telinga. Kita mulai media yang pertama itu udara anak-anak. Ini menggunakan selang. Ya, dari dalam selang inilah udara akan mengantarkan bunyi sampai ke Udin. Kalau yang nomor 2, ini menggunakan media perantara adalah benda padat, yaitu berupa benang ya. Dari benang inilah nanti suara akan merambat sehingga sampai ke Beni. Yang ketiga menggunakan benda cair ya. Menggunakan tong atau ember yang berisi air menggunakan corong. Dari corong itu kita akan mendengarkan suaranya. Apakah terdengar suara yang dari bawah yang kita ketok-tok embernya itu? Apakah akan kedengaran sampai ke telinganya si Edo? Silahkan mencoba anak-anak di rumah percobaan ini ya. Jadi bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat berikut. Yaitu yang pertama adanya sumber bunyi, yaitu benda bergetar, seperti alat musik, manusia, dan lainnya. Adanya media perantara atau penghantar, seperti benda padat, cair, dan udara. Yang terakhir adanya pendengar. Bunyi yang merambat melalui media padat dan cair akan terdengar lebih jelas anak-anak daripada dia merambat melalui media udara. Silahkan anak-anak lakukan percobaan yang dilakukan oleh Beni dan teman-temannya. Sedangkan bunyi tidak akan terdengar jika kita berada di ruang yang hampa udara. Jadi untuk sifat-sifat bunyi merambat anak-anak, kita lanjut ke gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau kalimat pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Perhatikan teks berikut anak-anak. Berapa paragraf teks di samping anak-anak? Ya, masih ingatkah anak-anak? Paragraf itu ciri-cirinya lah dia lebih condong ke dalam seperti ini. Jadi teks yang di samping itu terdiri dari 3 paragraf. Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, kita ambil yang paragraf pertama. Kita mulai dari kalimat pertama yaitu musim hujan hampir tiba. Jadi berarti kalimat yang pertama ini tentang musim hujan yang akan tiba ya. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Kenapa mereka melakukan kerja bakti? Karena musim hujan akan tiba. Jadi ini penjelasan kalimat yang kedua ini menjelaskan tentang kalimat yang pertama ya. Jadi gagasan pokoknya udah pasti yang kalimat pertama. Kita cek yang kalimat ketiga anak-anak. Mereka berencana membersihkan selokan. Masih sama anak-anak, membersihkan selokan karena musim hujan akan tiba. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Iya. Kalau selokan bersih saat hujan tiba, tidak akan banjiran anak. Semua menjelaskan kenapa tentang musim hujan ini. Ya, ini juga. Jadi gagasan pokoknya adalah musim hujan hampir tiba. Ya.
Gagasan pendukungnya ada 3. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Ya, gagasan pokok dan gagasan pendukung tadi kita akan masukkan, sajikan dalam peta konsep ya. Jadi anak-anak boleh bentuknya bulat, kotak, lonjong, itu boleh ya, bebas. Tapi inilah pusatnya anak-anak ya, gagasan pokoknya pusatnya. Dari sini kita akan tarik garis menghubungkan dari gagasan-gagasan pendukung. Ya, kita tarik garis seperti ini. Kita buat satu gagasan pendukungnya. Kita tarik lagi garis, tetap dia dari gagasan pokok ini. Ya, betul, dari gagasan pokok ini. Ya, kita buat gagasan pendukung yang kedua. Karena ada 3 gagasan pendukung, berarti garisnya ada 3 anak-anak. Yang bersumber dari bulat gagasan pokok ini. Ya, gagasan pendukung yang ketiga. Jadi inilah yang namanya peta konsep anak-anak. Salah satu bentuk peta konsep ya. Yang lain udah ada pada video Bapak yang dulu. Silahkan anak perhatikan juga video yang dulu. Bentuknya beda tapi maksudnya adalah sama. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video Bapak. Masa pandemi, ingat tetap jaga protokol kesehatan. Disiplin adalah kunci sukses cegah COVID-19. Sampai jumpa pada video Bapak berikutnya. Terima kasih.